Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Saya senang kita kembali di dalam renungan online saat ini, dan saya akan melanjutkan kembali online firman Tuhan mengenai apa persembahan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dan rencana Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia dan berharga di mata Tuhan. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dosa membuat manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia hidup jauh dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah gagal di dalam rencananya. Ya, Allah telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, dan kita percaya, kita sama-sama mengetahui bahwa Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan yang hidup, yang tidak bercacat celah dan berkenan kepada Allah Bapa di surga. Yesus rela menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus semua manusia dari dosa, sehingga manusia diperdamaikan kembali dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah melakukan bagiannya. Apa yang akan kita lakukan yang menjadi bagian kita? Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi yang menjadi judul renungan kita saat ini adalah persembahan yang benar. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa persembahan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan? Jadi ada 3 poin Bapak Ibu. Poin yang pertama, seperti yang sudah saya bagikan kemarin, adalah persembahan tubuh yang hidup. Mengapa persembahan tubuh yang hidup sebagai persembahan yang benar? Selama hayat di kandung badan, marilah kita pergunakan tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 16, 19 sampai 20, firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menonton akan tayangan renungan online saat ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa persembahan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan tubuh yang hidup. Ada beberapa alasan kenapa kita persembahkan tubuh yang hidup. Yang pertama, Allah menjadikan kita manusia, tubuh ini, dengan tangannya sendiri. Itu artinya Allah mau untuk supaya apa yang Ia jadikan, apa yang Ia ciptakan itu untuk menyenangkannya, menyenangkan hati Tuhan sendiri. Yang kedua, karena dosa yang tadinya membuat kita jauh dari Tuhan, kita mengalami kehilangan kemuliaan Tuhan, Allah mau mengembalikan kita, dan melalui kematiannya di atas kayu salib, Ia telah menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita.
Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah poin yang pertama yang sudah saya bagikan melalui tayangan online kemarin, dan saya akan lanjut pada poin yang kedua yang menjadi renungan kita saat ini. Apa persembahan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan? Kembali saya akan baca firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan adalah yang pertama, persembahan tubuh yang hidup. Yang kedua saat ini adalah persembahan tubuh yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah menjadi contoh bagi kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus. Dia lakukan itu sekali untuk selama-lamanya. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 10 dan 14 dikatakan bahwa, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sebab ayat 14, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, biarlah persembahan tubuh yang kudus, atau saya katakan biarlah kekudusan itu yang menjadi standar bagi setiap anak-anak Tuhan atau sebagai orang Kristen. Biarlah kekudusan itu yang menjadi standar hidup kita. Ukuran orang Kristen sejati bukanlah kebahagiaan, tetapi menjadi kudus dalam seluruh hidupnya. Hidup Anda dan saya, itulah standar hidup orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab orang Kristen, ya, bukanlah orang yang tidak dapat berbuat dosa, tetapi orang Kristen adalah orang yang tidak mau berbuat dosa. Perhatikan kata-kata ini, sebab orang Kristen bukanlah orang yang tidak dapat berbuat dosa, tetapi orang Kristen adalah orang yang tidak mau berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Anda dan saya yang telah menjadi percaya, karena kita sudah hidup di dalam pertobatan, karena kita sudah menerima Yesus Kristus, menjadikan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, sudah disucikan, sudah dilayakkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya mari kita persembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya ayat 1, Yesaya pasal 1 ayat 13, Yesaya pasal 1 ayat 13, firman Tuhan berkata,
Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang persembahan, tentu juga tidak lepas dari siapa yang mempersembahkan. Mengapa kita harus persembahkan tubuh yang kudus? Karena saya percaya itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan tubuh yang kudus adalah tubuh yang mengalami proses, ya. Tubuh yang mengalami proses. Persembahan tubuh yang mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang terjadi dari dalam hati dan pikiran kita dari hari ke hari. Perubahan terjadi dari dalam hati kita. Supaya, kenapa Bapak Ibu? Mata, mulut, tangan, dan kaki kita dalam seluruh keberadaan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu terjadi melalui proses dalam kehidupan kita dan dimulai dari dalam. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tadinya ya mata kita terarah kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mulut kita ya berbicara, mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tangan, kaki kita ya juga melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya inilah proses perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan dimulai dari dalam hati kita. Itulah sebabnya marilah hidup kita untuk bagaimana menjadi persembahan tubuh yang kudus adalah kehidupan yang terus disesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Allah, dengan apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu artinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, untuk supaya kita terus mengalami pembaharuan dari dalam hati kita dan pikiran kita dari hari ke hari. Mari kembali lagi kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, kita bangun keintiman kita dengan Tuhan, agar supaya di dalamnya kita dapat mewarisi yang namanya kekudusan Allah dalam hidup kita. Karena saya percaya di dalam hadiratnya, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, Allah dapat menguduskan kita, terus memperbaiki, memperbarui kita di hadiratnya. Saya percaya maka kita akan mendapati akibat hubungan kita dengan Tuhan, kita bergaul erat, bergaul karib dengan Tuhan, maka sifat dan karakter Allah, kekudusan dan kasih Allah, semuanya kita warisi dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar supaya hidup kita terus disesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Ibarat atau sebagai ilustrasi, ada orang yang sedang menyanyikan satu pujian, kemudian kita mau ikut menyanyikan pujian itu. Saya percaya kita harus menyesuaikan dengan nyanyian atau pujian dengan orang yang sudah menyanyikan lagu tersebut, agar supaya kedengaran harmonis dan baik lagu yang sedang dinyanyikan. Demikian juga kehidupan kita, hidup kita terus disesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari
marilah kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Marilah terus kita baca dan renungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga terus mempraktekkan atau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka firman Tuhan berkata, maka kita akan berbahagia. Jadi kehidupan kita yang kita mau persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan tubuh yang kudus, karena saya percaya itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau makanan enak sekali tetapi disajikan di tempat yang tidak layak, saya percaya kita juga akan ragu memakannya. Ya. Tetapi kalau makanan itu disajikan di tempat yang layak, saya percaya kita juga mau menikmatinya. Demikian juga kehidupan kita terus mengalami kehidupan perubahan demi perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan dimulai dari dalam, agar supaya keberadaan hidup kita semakin layak, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup kudus adalah proses pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya biarlah pada firman Tuhan saat ini, renungan online saat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya akan sambung lagi pada poin yang ketiga, dan saya percaya biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.